Halo, halo. Kamu mendengarkan Market Movers, podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan bagi kamu dalam memilih saham terbaik. Kita akan bahas bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Juga isu apa saja yang tengah berkembang di market saat ini sehingga perlu jadi perhatian kamu. Bersama saya Ines Nirmala. Langsung saja kita mulai. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi tadi dibuka melemah ke level 6.084. IHSG turun 0,02%. Sebelumnya, pada pekan lalu bursa saham domestik berakhir di teritori positif ditopang oleh masifnya pembelian bersih oleh investor asing. Indeks Jumat lalu ditutup menguat 0,11% ke level 6.086 poin. Nah, apa yang bisa kita cermati dari situasi pasar saat ini? Sekarang sudah bersama dengan kita, Muhammad Wafi, analis dari Bahana Sekuritas. Halo Mas Wafi, apa kabar? Halo Mbak Ines, kabar baik? Senang sekali ya bisa mampir di podcast Market Movers. Ya, senang sekali ini. Dan tentunya kita akan membahas seputar situasi pasar di hari ini dan sepekan ke depan. Boleh deh Mas Wafi dijelaskan Mhm. apa yang terjadi pada market sepanjang pekan lalu dan bagaimana prediksi perjalanannya pekan ini? Ya, kalau kita lihat memang di pekan lalu ya, kenaikannya sebenarnya masih cukup tipis ya. Kalau kita lihat dibandingkan dari Jumat pekan sebelumnya, itu IHSG memang hanya naik sekitar 0,2%. Dan dari sisi rata-rata transaksi mingguannya pun memang uh, tidak jauh berbeda dibandingkan pekan sebelumnya. Nah, kemudian data yang lain yang cukup menarik adalah nilai transaksi asing sepanjang pekan kemarin. Itu asing tercatat melakukan jual bersih ya atau net sell sekitar 163 miliar. Nah, kalau kita lihat dari saham-saham yang banyak dijual asing, kita lihat di peringkat tiga besar ya saham yang banyak dijual asing itu adalah BCA, Astra, dan Sarana Menara. Itu BBCA kodenya TOWR dan juga ASII. Sementara kalau kita lihat dari saham-saham yang banyak dibeli asing di pekan kemarin, yang asing justru melakukan net buy, di peringkat tiga besarnya itu ada Aneka Tambang, Tower Bersama, dan Bank Negara Indonesia. Itu kodenya adalah ANTM, TBIG, dan BBNI. Jadi itu kurang lebih perjalanan sepanjang satu pekan kemarin. Dan kalau kita lihat dari sisi data ekonomi sendiri di pekan kemarin, itu ada keluar data neraca perdagangan ya dari Mhm. Indonesia yang kelihatannya kita lihat cukup bagus juga ya di pekan kemarin. Nah, itu mungkin di beberapa data di pekan lalu ya. Ya, Kemudian untuk pekan ini ya. mhm. Gimana nih Mas kalau prediksi perjalanannya di pekan ini? Ya, kalau kita lihat sendiri di pekan ini ya, pertama bicara tren itu sendiri, IHSG memang trennya masih bergerak di fase sideways nih Mbak Ines ya. Mhm. Jadi kecenderungannya memang masih bergerak flat ya. Positifnya adalah karena hari ini bergerak di teritori negatif, jadi kita bisa harapkan ada rebound lah paling tidak di akhir pekan. Nah, untuk range pergerakan IHSG sendiri di pekan ini, saya lihat IHSG berpeluang bergerak di kisaran level 6.010 sampai dengan level 6.150. Itu Mhm. range pergerakan IHSG di pekan ini. Sementara untuk sentimen-sentimen sendiri yang kira-kira akan mempengaruhi IHSG di pekan ini adalah kalau kita lihat ada rencana pengumuman BI rate ya di pekan ini ya, dan Mhm, itu iya. kelihatannya akan mempengaruhi nih pergerakan IHSG ke depan. Iya. Nah, ini kita membicarakan seputar BI rate yang akan diumumkan rencananya pekan ini. Mhm. Kalau respon pasar terhadap rencana pengumuman ini, sejauh mana sih akan mempengaruhi?
Iya, kalau kita lihat kan sebenarnya dari BI rate sendiri ya, kan belum lama BI rate melakukan penurunan tingkat suku bunganya ya. Dan kami sendiri memang melihat bahwa BI rate kelihatannya akan tetap berada di level saat ini nih. Jadi belum akan ada perubahan dalam waktu dekat. Jadi kelihatan ya ke depannya itu akan memberikan sinyal atau sentimen yang cukup kondusif lah bagi pasar, terutama bagi HSG. Mhm. Ya, memberikan sentimen yang positif dan kondusif juga untuk IHSG karena, ada, pengumuman BI rate ini dan dari faktor eksternal nih Mas Wafi, Mhm. apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan indeks dan, adakah sinyal positif yang bakal menopang indeks? Ya, kalau dari sisi data makro sendiri memang belum ada ya. Mungkin hanya satu yang hari ini keluar itu adalah pengumuman tingkat suku bunga dari Tiongkok ya, Bank Sentral dari Mhm, Tiongkok. Itu yang pertama. Kalau dari Amerika sendiri tidak akan sepertinya pekan ini tidak ada data yang cukup signifikan ya. Namun yang sentimen lainnya selain dari makro itu adalah harga komoditas ya. Jadi ini juga perlu diingat karena memang IHSG kita ini komponennya masih mayoritas saham-saham berbasis komoditas. Jadi harga komoditas itu mau tidak mau pasti akan mempengaruhi pergerakan IHSG. Nah, di pekan ini sendiri kalau kita lihat yang saya melihat yang masih cukup positif di sektor komoditas itu memang hanya di sektor soft commodity atau agriculture. Jadi mhm. itu salah satu sektornya. Sementara saya belum melihat ada sinyal positif di sektor komoditas lainnya seperti migas, kemudian batu bara, dan juga metal mining. Oke, jadi sektor agriculture yang menarik untuk dilihat ya untuk Mhm, pekan ini. betul. Dan kita juga mau tahu nih Mas Wafi, bagaimana Mhm. potensi saham bisa dibagikan juga watchlist-nya saham-saham apa saja yang menarik? Nah, tadi ya menyambung dari siklus sektoral ya. Kalau kita Mhm, lihat karena pergerakan IHSG yang cenderung sideways, jadi investor ini kebanyakan melakukan switching atau siklus sektoral nih pindah ke dari mhm, sektor yang sudah naik cukup tinggi, kemudian mereka jual dan kemudian mereka masuk ke sektor yang memang belum mengalami kenaikan. Nah, mhm. sektor yang saya lihat masih istilahnya under value di pekan ini itu yang pertama tadi ada sektor agriculture, yang kedua adalah sektor properti, yang ketiga adalah sektor perbankan. Iya, ada sektor properti, perbankan, dan juga agriculture ya, Mhm, yang, ini menarik siklus sektoral di pekan ini. mhm. Dan juga kalau kita membicarakan tentang bagaimana strategi investasi, seperti apa yang Mas Wafi sarankan, di tengah kita membaca situasi pasar di awal pekan ini? Iya, untuk investor jangka panjang sebenarnya tidak terlalu banyak strategi yang bisa diterapkan ya. Jadi karena investor jangka panjang tetap stay mereka tetap pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus, tidak perlu melakukan strategi perpindahan sektoral dan lain sebagainya. Lalu mereka cukup melakukan averaging buy saja setiap secara berkala setiap periode, entah itu setiap bulan ataupun setiap 2 mingguan, karena jangka waktu time horizon buat investasi mereka kan panjang. Nah, untuk investor jangka pendek, nah ini saya sarankan memang lebih fokus terhadap tadi switching sektoral, kemudian informasi-informasi, momentum-momentum yang akan terjadi. Misalkan yang saya hampir terlupa juga tuh, sekarang kan lagi musim pembagian dividen juga. Ya, jadi Iya, dividen juga itu akan menjadi salah satu sentimen tuh yang akan menggerakkan saham-saham yang akan membagikan dividen. Nah, di pekan ini sendiri, kalau kita lihat ya, ada beberapa saham yang akan membagikan dividen yang tanggal kumnya itu di pekan ini. Jadi tanggal kum itu saham itu masih mengandung dividen. Nah, dengan mhm. beberapa saham yang kumnya di pekan ini dan memberikan yield cukup tinggi, itu di data saya ada Bank Niaga, United Tractor, dan Astra Agrolestari. Itu BNGA, UNTR, dan AALI. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa diperhatikan oleh investor. Oke. Ya, ini menarik sekali kita sudah membicarakan seputar strategi investasi di pekan ini dan saya Hmm. ucapkan terima kasih banyak Mas Wafi sudah membagikan panduannya buat kita. Ya, sama-sama Mbak Ines. Iya, sampai ketemu lagi ya Mas Wafi. Oke, sampai ketemu Mbak Ines.
Ya, itu dia tadi obrolan kita bersama Muhammad Wafi, analis dari Bahana Sekuritas yang bisa membantu kamu menyusun rencana investasi supaya lebih strategis dan pastinya menguntungkan. Sampai ketemu lagi di Senin pekan depan di Market Movers, persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa untuk follow podcast ini di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala, pamit dulu ya. Dah.